Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di acara dan tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 5. Perkenalkan, mungkin sudah ada yang kenal dan mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Jadi saya perkenalkan kembali, nama saya Rima Nurdita. Saya di sini CGP angkatan 5 dari SD Negeri 5 Kepanjen Kabupaten Malang. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang telah saya dapatkan dari mengikuti program guru penggerak. Nah, budaya positif itu sendiri adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Namanya juga budaya, mungkin budaya adalah suatu kebiasaan dan positif itu adalah kebaikan. Berarti kebudayaan, kebaikan yang harus kita ciptakan sebagai seorang guru kepada murid kita. Di sini tujuannya untuk menciptakan atau mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali, yaitu ada tanggung jawab, ada disiplin positif, ada rasa hormat dan lain sebagainya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa topik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga, restitusi yang akan saya jelaskan nanti. Nanti kita bertahap ya Bapak Ibu. Saya akan membahas dulu yaitu tentang eksplorasi konsep pembelajaran 2.1, yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai, dan kebajikan universal. Di sini ada sebuah perubahan paradigma. Silakan Bapak Ibu untuk mengepalkan tangannya. Bapak Ibu membayangkan di kepala tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang harus Bapak Ibu pegang, yang harus Bapak Ibu jaga dan lindungi. Walaupun seperti di sini ada A dan B, sebaiknya secari kertas kecil ya. Nanti di sini kan nggak ada kertas kecil ya. Kita bayangkan saja. Ada kan Bapak Ibu di sini ada suatu harapan atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu pegang. Terus ada temennya yang ingin mencoba membuka tangan Bapak Ibu. Nah, seperti Bapak Ibu di sini akan mengizinkan membukanya atau tidak? Kalau menurut pribadi Bapak Ibu mengizinkannya atau tidak? Tidak. Karena apa kalau tidak? Karena ada sesuatu yang berharga yang perlu Ibu Bapak lindungi dan jaga. Itu pasti. Dan membuka dan menutup ini yang mengontrol itu temannya Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri? Kita sendiri. Nah, kita sekarang akan belajar namanya kontrol diri. Sebagai seorang guru, kita harus mengontrol apa yang harus kita ungkapkan dan apa yang harus kita lindungi. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada suatu perubahan paradigma teori yaitu tentang ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Mungkin saya juga sebagai seorang guru, saya juga pernah melakukan mengontrol murid. Berarti kita tuh meminta murid kita untuk melakukan apa yang kita minta. Itu namanya kita mengontrol mereka. Dan mereka pun sadar kalau dia tuh dikontrol. Karena pasti kalau saya tidak menuruti kontrol dari guru, mereka akan mendapatkan hukuman. Seperti itu. Jadi itu adalah ilusi kontrol. Kita berpikir bahwa kita harus mengontrol murid. Seperti itu. Padahal kita kan juga selalu ingat sesuai dengan filosofi KHD Ganjar Dewantara bahwa murid itu memiliki suatu keinginan sendiri. Bukan keinginan, maksud saya itu mereka itu suatu minat bakatnya sendiri yang tidak perlu kita kontrol terlalu jauh. Seperti itu. Yang mana kita harus menuntunnya agar dia dapat mengembangkan bakat dan juga minatnya atau kreativitasnya berdasarkan kemampuan mereka. Dan yang kedua,
ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kita selalu beranggapan bahwa orang yang mengkritik itu pasti orang akan lebih kuat, seperti itu. Tapi itu dilihat lagi bagaimana cara kita mengkritik. Kalau kita mengkritik di depan orang banyak itu bukan mengkritik namanya, tapi mempermalukan, seperti itu ya. Kalau mengkritik lebih baik kita menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung orang yang kita kritik, juga menyampaikan suatu kritik yang membangun bagi mereka. Jadi kita tidak pokoknya kritik, lalu tak kritik mau apa tidak, kritik kita membangun seperti itu. Berarti kata-kata kita tuh harus lebih halus agar orang itu bisa menerima kritikan kita. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya positif, efektif itu seperti bujukan. Kita beranggapan bahwa kita membujuk siswa kita untuk mengikuti kita itu adalah suatu kesuksesan bagi kita sebagai seorang guru. Ada kan, ayo kesini nak, ayo kesini, ayo ikut bu guru, kita gini. Nanti bu guru kasih ini, nanti bu guru kasih ini. Awal 1-2 kali mungkin mereka akan mengerti, tapi kalau berkali-kali mereka itu akan sadar, oh berarti saya itu dibujuk oleh bulan, saya dibujuk oleh Bu Fitri untuk melakukan ini. Padahal mereka itu punya suatu kebebasan, yaitu merdeka belajar ya untuk anak. Berarti kita kalau kita membujuk mungkin 1-2 kali dengan hal yang harus digunakan tidak apa-apa, tapi untuk berkelanjutan mungkin kita harus mengontrol diri kita sebagai seorang guru. Terus yang kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pasti kita sebagai ibu, kita juga sebagai orang tua di rumah, sebagai guru, kita beranggapan kita orang dewasa, kita punya hak mengontrol anak-anak. Kamu harus manut, saya ini orang besar, kamu harus, anak kecil tuh harus patuh sama orang besar. Pasti kita beranggapan seperti itu. Ya, jadi anak itu memang perlu kita bimbing ya. Tapi kita tidak mengontrol semuanya. Kalau dibimbing memang tugas kita sebagai seorang orang tua membimbing anaknya. Tapi untuk mengontrol anak terlalu sangat berlebihan itu juga akan sangat berdampak bagi anak itu sendiri. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kita mungkin sebelumnya sudah mengenal namanya stimulus respon. Ya, stimulus respon, tapi di sini di budaya positif di guru penggerak ini kita menggunakan namanya teori choice, yaitu teori kontrol. Di sini perbedaannya, jika stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang itu. Itu bedanya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahannya. Tapi saat di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak melakukan kesalahan itu pasti mempunyai tujuan. Anak tidak memperhatikan guru di kelas atau dia melamun atau bermain sendiri, pasti dia punya tujuan. Yang pertama, dia gak paham. Yang kedua, dia gak suka gurunya. Ada lah seperti itu. Dan yang ketiga juga dia ingin kesenangan. Kesenangan namanya juga anak. Anak kadang bermain sendiri, itu kebutuhan kesenangan dia. Dia ingin mencari suatu perhatian dari gurunya. Saya ingin perhatikan, saya ingin bermain. Seperti itu. Kalau yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon seperti itu, berarti kita mengontrol siswa kita. Tapi kalau untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Berarti bedanya ini, kalau stimulus respon kita bisa dikontrol, tapi untuk teori kontrol kita itu mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tadi kalau teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk bisa menuruti kita, karena seseorang itu pasti punya tujuan untuk melakukan hal itu. Jadi kita harus bisa memposisikan kita seperti mereka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita membujuk anak gagal, ayo ikut Bu Rima, nanti saya kasih permen. Enggak Bu, ya apa saya? Akhirnya kita akan marah. Kita
bahkan kita mungkin kita menggunakan fisik, kita itu verbal maupun non verbal pasti kita lakukan. Itu di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kita menjadikan orang yang kita kontrol itu, kita mengadakan suatu kolaborasi, kita minta pendapat, terus maunya gimana, terus enaknya gimana, seperti itu teori kontrol. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Tapi kalau teori kontrol itu berpikir kita menang dan menang. Maksud saya itu menang dan kalah ini salah dan benar. Biasanya anak kalau bermain pasti itu Bu yang salah, lah saya digarain Bu, itulah. Kita kalau di teori kontrol kita nggak boleh memposisikan atau menyalahkan anak. Berarti tujuan posisi kontrol teori kontrol ini kita tidak mencari salah dan benar, tapi kita mencari solusi dari semuanya. Seperti itu. Dan di sini ada suatu peta konsep ya tentang disiplin positif. Disiplin positif ini oleh Dr. William Glasser. Ini dipaparkan oleh William Glasser, di mana teori kontrol atau teori pilihan itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri. Kemudian yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang untuk yang pertama tadi kita hanya kita bisa mengontrol diri kita, yaitu makna disiplin. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, yaitu dengan menciptakan suatu keyakinan kelas nanti. Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang kita buat dengan murid kita, di mana keyakinan itu kita percaya dan akan kita lakukan. Yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan itu ada di bawahnya itu adalah teori motivasi. Kemudian teori motivasi ini Bapak Ibu ada 3, yaitu ada yang eksternal atau teori motivasi dari luar, maksud saya itu yang pertama, dia melakukan suatu hal itu karena tidak mau dihukum, menghindari hukuman. Jadi dia melakukan hal itu. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau suatu pujian atau penghargaan. Itu motivasi. Itu tetap motivasi dari luar atau eksternal. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri, berarti ada motivasi dalam diri. Itu berarti motivasi intrinsik. Contoh kalau andaikan untuk menghindari hukuman, seperti saya mengikuti guru penggerak. Saya mau ikut guru penggerak karena disuruh oleh kepala sekolah. Kalau saya tidak mengikuti, nanti saya dihukum sama kepala sekolah. Itu masih andaikan ya. Itu berarti saya mengikutinya berdasarkan hukuman yang akan saya terima. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan. Saya mengikuti guru penggerak ini agar saya mendapatkan suatu penghargaan, agar saya beda dari yang lain. Andaikan seperti itu motivasi dari luar. Tapi jika saya yang ketiga menghargai diri sendiri, saya mengikuti guru penggerak agar saya bisa menciptakan suatu perubahan baru, perubahan lebih baik baik di kelas, di sekolah maupun untuk diri saya sendiri. Berarti itu adalah kemauan saya untuk menjadi guru penggerak tanpa ada orang lain di belakang saya. Seperti itu. Motivasi ini, Bapak Ibu, menciptakan suatu nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai tadi akan banyak sekali, nanti akan saya paparkan. Nilai-nilai universal ini yang bisa biasa kita kenal sebagai nilai-nilai atau prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 prinsip, yaitu bergotong royong, kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Itu akan kemudian saat kita memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri kita membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi suatu kegiatan, suatu hal yang kita kolaborasikan dengan anak-anak. Apa sih sesuatu yang harus kita lakukan, yang kita percaya, dan itu yang harus kita lakukan. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sangat berbeda, ya, begitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian bergeser ketiga yaitu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita memiliki 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum.
kita di sini sebagai murid, kalau andaikan murid kita punya salah, pasti kadang-kadang kita menghukumnya. Itu posisi kita sebagai seorang penghukum bagi mereka. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini, kita itu seolah-olah minta anak-anak, kamu tuh gimana sih nak, kok kamu itu telat, terus kamu tuh nggak kasihan sama Bu Rima lah. Seperti itu anak-anak itu pasti, Bu Rima ngomong sih sama lah, seperti itu. Itu membuat orang merasa bersalah. Itu posisi kita di mata mereka ya. Kemudian teman. Mungkin kalau orang SMA, kalau SD kan mungkin kita tidak seperti itu ya. Kalau di SMA mungkin dengan kostumnya sama, dengan sudah sama-sama besar. Teman itu berarti kita tuh mengajak apa ya? Kita mungkin teman memang diperlukan, tapi itu kita memang harus punya batasan. Karena itu sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang murid. Kalau kita di posisi teman dengan anak-anak kita itu, nanti mereka tuh pasti, alas Bu Rima itu temanku, terus nanti aku pasti dibantu sama Bu Rima, berarti saya masih telat enggak apa-apa, nanti dibantu, dibela di depannya Bu Miswati. Andai kan seperti itu posisi teman. Kemudian pemantau itu kita sebagai seorang guru, orang Jawa tuh biasanya niteni. Andai kan ada anak yang terlambat, andai kan ada anak A dia terlambat, kemarin kayak terlambat, sekarang nggak terlambat lagi. Nah itu kita memberikan suatu konsekuensi sesuai dengan yang mereka lakukan berdasarkan pantauan kita. Kemudian yang terakhir itu manajer, Bapak Ibu. Manajer ini adalah suatu posisi kontrol yang direkomendasikan oleh guru penggerak ya, atau oleh teori kontrol ini, di mana di sini kita mengajak mereka untuk berkolaborasi. Ada kan ada anak orang, kita panggil, kita tanya, kenapa kok kalian telat? Karena orang itu kalau telat pasti memiliki tujuannya. Jadi kita tanya dulu sebelum kita menyalahkan, kamu itu telatan, terus kok SMA mau telat lah? Jangan seperti itu ya. Itu namanya terbalik. Biasanya seperti itu. Tapi saya memang memperlakukan murid biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kemudian saya mendapatkan ilmu ini juga saya sangat bersyukur sekali. Berarti kita tahu bahwa anak kalau terlambat, tidak mengerjakan tugas, atau anak tidak mengumpulkan tugas-tugas yang kita berikan, pasti mereka punya tujuannya. Berarti kita tanyakan, kita posisikan, iya Bu, saya terlambat soalnya saya kesiangan, saya habis melihat pentas tadi malam. Nah, kita posisikan sebagai mereka. Oh ya pantes, dulu Bu Rima juga seperti itu waktu sekolah. Kalau ada pentas suka lihat. Nah, kita posisikan seperti itu. Kemudian alasanmu apa nak? Iya, soalnya kakak saya lagi tampil. Oh ya wajar nak. Berarti kita harus melihat kalau ada saudara kita tampil seperti itu. Akhirnya waktu setelah itu kita memposisikan diri sebagai mereka pasti, oh Bu Rima perhatian sama saya. Akhirnya kita gini, kamu ada rasa kebaikan nggak, hal baik nggak untuk bisa merubah itu. Akhirnya kita ajak mereka untuk berubah dengan kesadaran dan motivasi dalam diri mereka. Berarti kita tidak, awas kamu jangan lihat, besok jangan sampai telat lagi ya. Dan seperti itu. Berarti anak itu akan dalam pikirannya dia akan jengkel lah mungkin sama gurunya, bahkan dendam seperti itu. Kemudian yang saya jelaskan tadi yaitu tentang segitiga restitusi. Saya tadi menjelaskan contoh-contoh segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas yang kita memposisikan diri sebagai mereka. Terus memvalidasi kebutuhan mereka. Kita menanyakan alasan mereka. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang sudah kita sepakati. Sesuai nggak perilaku mereka dengan keyakinan yang sudah disepakati? Kalau nggak sama, apa yang harus dilakukan untuk perbaikinya? Kita harus bisa menumbuhkan motivasi diri dari dalam diri mereka. Kemudian terakhir yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini Bapak Ibu, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu penguasaan. Di sini kurang ya, mohon maaf ini kurang 1. Yang pertama itu kalau 5 penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan juga kebebasan. Yang 1 itu adalah survival, yaitu kebutuhan untuk hidup. Berarti untuk bertahan hidup maksud saya.
Kalau bertahan hidup itu contohnya seperti makanan, sandang, pangan, papan, itu mungkin kebutuhan hidup kita ya. Kalau oh ya, uang juga ya Bu ya. Iya. Kalau adik kan kita lapar contohnya, pagi-pagi kita lapar di sekolah. Pasti kalau kita di kelas lapar, aduh kok gak istirahat ya. Saya sudah lapar, akhirnya emosi bawaannya. Terus ngantuk, ya Bu Ariska ya. Iya. Kemudian penguasaan. Kita sebagai seorang manusia pasti kita punya rasa ingin untuk dihargai kemampuan kita. Itu karena kita ingin menguasai suatu hal, itu pasti ada dalam dasar diri seorang manusia. Terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk meminta perhatian. Andai kan di kelas Pak Fahmi itu hanya memperhatikan si A, si B ingin perhatikan, akhirnya dia buat gaduh. Pasti kalau buat gaduh Pak Fahmi, kok rame nih? Pasti seperti itu. Berarti dia ingin diperhatikan. Dan yang selanjutnya kesenangan. Apalagi anak SD, kesenangan. Mereka itu dasarnya itu suka bermain. Berarti dia itu, kadang kita menjelaskan mereka anak satu ya Bu Lasri ya, lari-lari itu kebutuhan dasar dari mereka. Mereka memang ingin senang seperti itu. Kemudian kebebasan untuk memilih suatu pilihan, kebebasan kita. Bapak Ibu, dampak dari kelima kebutuhan dasar jika tidak dipenuhi pasti akan ada perubahan perilaku dari manusia itu sendiri. Ya, seperti tadi kalau lapar pasti ngantuk, kalau keluarga ditambah ngantuk, ya betul sekali. Terus gak diperhatikan, ingin diterima pada suatu kelompok, pasti dia ingin akhirnya saya ingin bermain sama-sama, tapi kok saya nggak diajak, akhirnya dia pulang dulu, seperti itu. Kemudian di sini makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Belajar itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan juga Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kita meminta murid kita, kalian harus disiplin ya, kalian harus datang tepat waktu. Mungkin selama ini kita berpikir disiplin itu berhubungan dengan waktu. Orang yang tidak terlambat berarti orang yang disiplin. Ya, berarti di sini berbeda dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Berarti disiplin positif itu adalah suatu penerapan tanpa adanya kekerasan, berarti dari dirinya mereka sendiri, dari motivasi diri mereka. Dalam disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kalau mereka melakukan ini, konsekuensinya ini, seperti itu. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid-murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Jadi intinya dari dalam diri mereka. Ini tadi kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang akan kita ciptakan pada diri peserta didik kita. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali. Seperti nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang sebagai tujuan kita pada kurikulum Merdeka ini, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Paling tidak nilai-nilai ini ada pada diri mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan, the virtues of project. Ada banyak sekali, ada peduli, rajin, integritas. Nah ini paling tidak tadi minimal adalah P3 itu profil pelajar Pancasila. Alangkah baiknya anak-anak juga memiliki nilai-nilai sebagai berikut.
Ya, itu tadi adalah penjabaran dari pembelajaran 2.1. Oke. Sekarang kita masuk 2.2. Pembelajarannya ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 6 ya. Jadi mohon bersabar. Kemudian ini selanjutnya itu teori motivasi perilaku manusia yang saya jelaskan tadi. Kalau motivasi eksternal itu dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari gurunya. Jadi dia melakukan dan aku nggak dimarahin di rumah. Aku tak manut wis. Oh, aku ben dipuji Bu Rima di depan anak-anak. Aku tak melakukannya wis seperti itu. Itu dari luar. Tapi kalau motivasi dalam diri dia, saya harus presentasi dengan terbaik, dengan melakukan yang baik agar saya dapat menularkan ilmu saya yang saya dapatkan dari penjelasan Bu Rima. Gitu. Itu arti motivasi dalam diri mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, arti merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Berarti merdeka itu bukan kita hanya tidak diperintah oleh siapa-siapa, tapi kita bisa berani memerintah diri kita sendiri. Begitu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti ada anak yang terlambat, kita berikan restitusi kepada mereka, tidak berikan hukuman, tapi kita berikan restitusi. Berarti dia tuh gak malah malu. Berarti kalau kita jawab, loh kamu perdananya terlambat, sekarang lari atau bersihkan kamar mandi. Habis membersihkan kamar mandi dan dia kembali ke kelas, pasti dipermalukan teman-temannya. Kapok ya, kapok adik kok datang rezeki kamar mandi, pasti digitukan. Kalau di restitusi ini kita mengajak dia untuk memperbaiki kesalahannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Berarti di kelas saya tadi lo gak dimarahin Bu Rima, tapi saya malah dikasih solusi. Berarti sama temennya pasti dia, oh iya, ya sudah bagus kalau gitu lah. Akhirnya dia diterima lagi oleh kelompoknya. Berarti nggak dipermalukan, seperti itu maksud saya Bapak Ibu. Nah, ini adalah ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Itu tadi kita mengajak kolaborasi. Kita menawarkan apa yang harus diperbaiki. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Maksud saya ke dalam diri ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti apa sih itu? Kita tuh tanya, apa sih kamu melakukan ini, kenapa sih? Jadi kita harus tahu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti kita menemukan karakter baik pada diri anak, bukan untuk menciptakan anak harus kita kasih kekerasan. Seperti itu. Restitusi fokus pada solusi. Berarti kita tidak mencari yang benar dan juga yang salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, saya ceritakan itu tadi ya. Nah, itu tadi penjabaran di pembelajaran 2. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa sih harus ada keyakinan? Peraturan sama keyakinan itu berbeda Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu dia lebih umum dan dia tidak banyak seperti peraturan. Kalau peraturan kelas itu mungkin dia lebih banyak sekali poin-poinnya yang kita buat. Mungkin kalau peraturan kelas Bapak Ibu juga lebih paham gitu ya. Kalau keyakinan jadi seperti ini. Andaikan keyakinan kelas yang dibuat di kelas 6 tadi, saya alhamdulillah sama anak-anak tadi sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas tadi pagi, di mana di situ ada saling menghargai, ada seperti itu. Saling menghargai itu adalah suatu keyakinan kelas. Lalu saling menghargai di sini kan tidak mencakup satu hal menghargai saja, yaitu bisa kita tidak membuli temannya, kita tidak mengejek temannya, bertanggung jawab. Andaikan bertanggung jawab, saat kita meminjam barang milik orang lain, kita harus mengembalikannya. Peraturannya seperti itu. Terus ada lagi tadi saling membantu. Saling membantu, keyakinan kelas 6 tadi itu adalah saling membantu.
Dimana kita harus membantu teman yang tidak membawa pensil, berarti peraturan seperti itu. Kita harus membantu teman yang kesusahan, nah seperti itu. Berarti keyakinan kelas posisinya ada di atasnya peraturan. Seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu. Peraturan kelas ada di posisi kecil. Itu tadi, andaikan kita harus meminjamkan teman pensil. Nah, itu adalah suatu keyakinan yang saling membantu kepada teman. Yaitu kita naik ke keyakinan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik di kelas. Kalau kita anak-anak saling membantu, anak-anak saling menghargai, pasti tidak akan ada anak-anak yang gaduh, bahkan yang berkelahi sampai pakai bullying, menghina orang tua sana dan sini, pasti tidak ada. Kemudian dengan lingkungan yang positif, pasti kita bisa menciptakan suatu budaya positif itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi saya tadi melakukan keyakinan kelas. Di sini saya tempel di sebelah sana keyakinan kelasnya, itu ada 8 keyakinan kelas di kelas 6 yang sudah saya sepakati dengan anak-anak. Yaitu tadi mungkin ada literasi, ada menjaga kebersihan kelas dan sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tabel Y dan juga tabel T. Ini adalah sebuah tabel untuk membantu kita dalam memahami keyakinan itu sendiri, keyakinan kelas itu sendiri. Andaikan di sini ada rasa hormat di tabel Y. Hormat, kata-kata hormat. Kalau terlihat kita rasa hormat itu berarti berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian kalau yang atasnya itu terdengar ya, itu tertutup. Berarti ada terlihat, ada terdengar dan juga berperilaku. Berarti terdengarnya yuk saya bantu. Jadi orang kalau rasa hormat itu yuk saya bantu, kita selesaikan ini bersama-sama ya. Nah itu kedengarannya seperti itu. Kalau kelihatannya orang berempati, sakmo seperti itu. Kemudian berperilakunya dia bisa senyum ramah, memberikan salam, memberikan bantuannya secara langsung. Untuk diagram T di sini tabel ini ya, itu tampaknya ada rasa hormat, datang tepat waktu. Tampaknya datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari acuh tak acuh, berarti kebalikannya Bapak Ibu. Kemudian di sini perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah itu tadi ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu berkomitmen ya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada perubahan di modul 1.4 ini di angkatan 5, khususnya di CGB angkatan 5, di mana di calon guru penggerak angkatan 1 dan sampai angkatan 4 itu tidak ada materi ini. Materi ini yang berbeda Bapak Ibu, yaitu tentang penambahan materi tentang dihukum oleh penghargaan. Kata-kata dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok bisa menghukum? Saya dulu juga sempat seperti itu saat mendapatkan materi itu. Nah, penghargaan kok diarani menghukum? Gimana maksudnya? Di sini ada 5 unsur hasil riset. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan kita. Berarti anak-anak kalau disuruh maju, ayo Bu Ima kasih permen, siapa yang mau? 1-2 kali dia akan melakukannya. 3-4 kali dia akan bergantung pada hadiah kita. Kalau gak ada permen aku mau maju, gak ada nilainya aku gak mau maju. Jadi seperti itu. Padahal kita di kelas kan kita tidak hanya menilai, yang penting kan anak-anak paham. Seperti itu kan, nah seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif.
Suatu penghargaan, peristiwa yang diinginkan dibuat untuk persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal itu, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Itu tadi, dia bergantung. Kalau dia nggak ada penghargaan, dia pasti kecewa. Wah, saya lapor, saya tadi ngapain sih melakukan hal itu? Oh, nggak ada apa-apanya. Nanti yang diharap adalah penghargaan. Karena kita sering pakai penghargaan buat mereka. Kemudian, ada kan sini ya, ada contohnya. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir dia tidak akan berhasil. Seperti saya, Bapak Ibu contohnya. Dalam diri saya tuh ingin diet, Bapak Ibu, ingin kecil badannya ya. Tapi kalau saya sama suami saya dibilang, wes sama le turun berat badan 10 kilo, tak kasih cincin 1 gram, andeka ya. Kalau diberi alhamdulillah ya ya. Nah, itu sindiran. Itu halus ya. Berarti pasti kadang-kadang saya malam-malam kok saya lapar, langsung ngomongin terus di kantin, akhirnya gagal. Karena niat saya mendapatkan hadiah dari suami saya, seperti itu. Jadi gak ada dalam diri saya sendiri. Terus suami saya juga gitu, Bapak Ibu, saya suruh berhenti merokok, gak mau. Iya, andai kan saya kasih, wes sama berhenti merokok, nanti tak ajak keliling Bali, andai kan seperti itu. Mungkin dia gak pernah berhasil, alasan Bali sih. Alam berbeda budal dewe, kadang seperti itu. Ya, nggak boleh merokok ya. Padahal manfaatnya merokok semua. Hanya contoh lah. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Begini Bapak Ibu, ini maksudnya kok bisa merusak hubungan. Kadang di kelas kita memberikan penghargaan kepada anak yang pintar. Contohnya ada Aidin. Aidin, kamu ini bagus sekali memberikan penghargaan ini. Kita belum tentu tahu bahwa teman-teman yang lain itu iri dengan Aidin. Pasti dalam hati temannya Aidin terus, Aidin terus yang dipuji, Aidin terus yang dikasih hadiah. Pasti dalam hatinya seperti itu. Dan akhirnya sama Aidin temennya kadang jahili, kadang bukunya disimpan, kadang pokoknya intinya teman-temannya yang lain akan melakukan hal negatif kepada anak tersebut. Penghargaan menurunkan kualitas. Bapak Ibu, di sini maksudnya seperti tadi. Aidin itu anak yang pintar, sudah mengikuti USM. Pasti kita yakini dia itu anak yang paling pintar. Tapi saat kita memberikan penghargaan terus menerus, dia pasti, alah aku iso. Alah aku sudah bisa, aku nggak mau belajar. Alah aku mau ulangan untuk dapat 100, aku paling pintar. Pasti dalam hatinya seperti itu. Akhirnya merusak kualitasnya dia sendiri. Begitu. Penghargaan mematikan kreativitas. Di sini ada contohnya seperti orang mahasiswa. Orang mahasiswa itu pintar sekali, kreativitas sekali. Karena sering diberikan penghargaan oleh rektornya, oleh dosennya, kreativitasnya dia akan menurun. Itu tadi, kualitasnya dia juga akan menurun. Berarti hasil tulisan dia akan semakin jelek gitu loh Bapak Ibu. Berarti dia, wah aku sudah biasa membuat tulisan. Jadi, besok tulisan ditumpulkan, wis gampang, nanti 1 malam selesai, 1 jam pun selesai. Biasanya seperti itu, karena dia berpikir bahwa dia itu sudah bisa. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada suatu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Biasanya kita lakukan ya Bapak Ibu kepada murid kita. Itu adalah suatu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga hukuman. Karena hukuman bersifat pada fisik anak. Murid diminta untuk push up, itu juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, ini baru konsekuensi. Berarti anak yang mencoret-coret dia harus bertanggung jawab. Itu konsekuensi, bedanya seperti itu. Membersihkan tumpahan air di meja, berarti dia kan konsekuensinya kalau menumpahkan harus membersihkan. Itu bukan hukuman, tapi memang konsekuensi yang harus dia terima. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu suatu hukuman, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi,
itu sudah ada di peraturan sekolah, dan itu juga tidak apa ya Bapak Ibu, tidak terlalu berfokus pada fisik anak atau menghukum anak. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, karena konsekuensi itu sudah ada di peraturan sebelumnya. Berarti anak-anak sudah tahu bahwa dia akan mendapatkan konsekuensi ini jika dia seperti ini. Seperti itu. Kalau hukuman tidak, tiba-tiba dia datang, kan dia rame di kelas. Tanpa dia, berarti hukuman itu tanpa dia sadari, Bu. Berarti kalau di kelas dia rame, kan ada anak rame, saya marahi, saya suruh keliling kadang. Itu hukuman namanya. Gitu, berarti karena tidak tahu apa ya, di peraturan tidak ada, tidak tertulis seperti itu. Berarti anak tidak tahu bakal Bu Rima suruh keliling. Berarti tanpa dia sadari. Berarti secara langsung. Anak membenci kedisiplinan, membuat anak sakit, yaitu fisik maupun hati, yaitu verbal maupun non verbal. Berarti kita kadang menghukum dengan perkataan kita yang sangat pedas, kadang kita menghukum fisiknya dia seperti itu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek maksudnya dalam waktu itu. Nanti di jangka panjang dia akan lupa, karena itu kan suatu peraturan yang biasa. Karena peraturan kan biasanya dilanggar gitu sama anak. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Semakin kita sering memberikan hukuman bagi mereka, maka dia itu akan semakin benci dengan disiplin itu sendiri. Berarti area ruami jika dari dihukum pengen muter 5 kali, dia sih terus saja karena dia merasa aslinya pegel, dalam hatinya itu sangat kesal dia dihukum itu. Kemudian paksaan. Kalau hukuman itu dipaksa, mau nggak mau kamu harus melakukannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian dikonsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, di situ ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada perbedaan dari 3 hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman pasti kita menciptakan anak dengan identitas gagal. Berarti kita menciptakan anak gagal. Ya, berarti kita ada identitas sukses dan identitas gagal. Kalau hukuman kan tadi sudah menyakitkan, pasti dia akan dipermalukan, dia akan diejek, itu dia sudah gagal menjadi orang. Begitu. Kalau dia apalagi dihukum di depan orang banyak, dia akan menjadi pribadi yang sangat gagal. Seperti itu. Kalau konsekuensi itu netral. Netralnya maksudnya di sini. Konsekuensinya sudah ada di peraturan. Berarti anak kalau melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Anak yang sudah tahu bahwa konsekuensinya seperti itu. Berarti biasa-biasa aja. Berarti anaknya juga tidak terlalu sangat kesal, tidak. Tapi kalau restitusi ini itu akan menciptakan disiplin positif. Disiplin positif di sini itu anak masalahnya akan terpecahkan, anaknya diajak kolaborasi, anaknya diajak untuk menemukan motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk pembelajaran 4. Pembelajaran 4 tentang kebutuhan dasar manusia dan juga berkualitas. Ya, Bapak Ibu, di sini ada 5. Yang pertama survival, di tengah itu adalah kebutuhan hidup, ya. Seperti tadi, seperti pangan, sandang. Kadang kalau anak sepatunya rusak, kadang anak akan malu ke sekolah, seperti itu. Kemudian ada power atau penguasaan, karena kadang kita sebagai manusia pasti membutuhkan suatu pengakuan, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian freedom, kebebasan. Kita pasti sebagai seorang manusia kepingin, aku gak ingin diatur, saya ingin bebas. Itu dasar manusia. Fun itu adalah kesenangan. Berarti namanya manusia kalau serius saja pasti gak enak, pasti ingin senang. Entah itu pergi, rekreasi, itu memang suatu kebutuhan harus dilakukan ya. Iya harus. Iya. Apalagi kalau habis gajian itu WC, mari 1 bulan bekerja. Ya 1 bulan bekerja, akhirnya kita pergi rekreasi. Nanti kita ke rekreasi Kemudian belonging rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Orang sebagai manusia pasti ingin diterima oleh kelompok.
juga ingin disayang oleh orang, ya kan? Dan itu adalah sebuah kebutuhan dasar kita. Ya, Mas Fahmi, butuh disayang, butuh ayah, butuh. Tadi kan kita di sini ada dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Anak memiliki dunia berkualitas, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru harus menciptakan dunia berkualitas bagi mereka. Dunia berkualitas itu adalah dunia yang sangat mereka berpengaruh sekali dalam hidupnya. Dan kalau bisa kita harus masuk ke dalam dunia berkualitas anak itu. Berarti anak kita itu kayak sebagai idola bagi mereka. Jadi kita ditempatkan dalam hati mereka. Berarti kita harus menjadikan diri masuk ke dalam dunia mereka yang berkualitas itu sangat sulit. Karena diterima anak-anak saja dengan baik itu sudah syukur, alhamdulillah. Ya kan? Apalagi kalau kita sudah ditempatkan di dunia berkualitas mereka, pasti kita akan menjadi seseorang yang sangat mereka segani. Begitu Bapak Ibu. Yes, kita masuk ke pembelajaran 5. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu posisi penghukum. Posisi penghukum ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk kamu itu ya. Nah, itu sudah posisi menghukum. Kemudian menyindir, tapi menyindirnya bukan halus, menyindir kasar. Anak telat, gak mau izin masuk kelas langsung nyeludur aja, itu satu hukuman bagi anak. Seperti itu. Kemudian hasilnya mereka akan memberontak. Mereka akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Kadang anak kalau buat kesalahan karena takut dihukum, mereka pasti akan melempar kesalahan kepada temannya. Biasanya anak seperti itu. Enggak bu, ini bu, akhirnya tidak selesai masalah itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Semakin kita sering menghukum anak, kita semakin jauh dari dunia berkualitas anak. Seperti itu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Alah ya sudahlah, Bu Rima yang ngomong itu paling ngamuk maneh. Seperti itu anak-anak pasti. Sering Bu Rima gak mengerjakan tugas, paling kok dijewet ya Bu Rima. Sebenarnya dijewet tok Bu Rima, pasti seperti itu. Kalau anak sering dihukum. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Mereka tidak akan kapok. Mereka akan terus dan terus lalu nanti dijewet ya Bu Rima. Gak tugas saya kok. Akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Itu tadi kita berceramah. Wah lele, kamu ini loh kok gak mengerjakan tugas tugas sudah 1 minggu yang lalu gak kamu kumpulkan. Terus Bu Rima harus gimana? Kamu gak kasihan lah seperti itu. Berarti kita seolah-olah itu membuat dia itu kok stres ya. Oh Bu Rima kok sampai ngono sih, seperti itu loh. Maksud saya itu mereka akan menyembunyikan. Andaikan ya ada anak yang mencuri andaikan pensil temannya. Sebelumnya dia sudah melakukannya, malah mau beli sendiri pensil, jangan ngambil. Bu Rima malu kalau punya murid seperti itu lah, pasti dia akan menyembunyikannya. Enggak, aku saya gak ngambil, pasti dia seperti itu. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kenapa kok dia menempatkan guru? Karena guru tidak menghukumnya. Guru tetap baik Maulana, berarti menggunakan kata-kata yang baik. Itu kita tetap masuk ke dunia berkualitasnya anak. Pasti murid akan bilang, maaf ya Bu, maafkan saya ya Bu, seperti itu. Karena dia merasa bersalah. Kemudian dampak pada murid, dia akan menjadi rendah diri. Anak yang tidak punya kalau rendah diri kok beda dengan rendah hati ya Bapak Ibu ya. Anak yang nggak pede seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kita sebagai seorang guru kalau menganggap murid sebagai teman, pasti akan membela murid kita. Nggak apa-apa, sudah Bu Eli ada telat. Hanya tadi malam kok nengok tahlilan Bu Eli. Berarti kita tuh membela dia gitu loh. Padahal itu kan suatu kesalahan kalau membela terus kan ya. Nah, dan hasilnya akan ketergantungan. Malah nanti akan
apa sudah begitu akhirnya kaitannya dengan dunia berkualitas, dia akan meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dia itu sangat bergantung pada gurunya itu gitu. Terus murid pasti berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi mereka tuh merasa ibu Buliman temanku itu biasa. Akhirnya mereka tidak mandiri bapak ibu, bergantung pada kita. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Kita mengingat-ingat kesalahannya. Kayaknya kemarin kamu itu sudah telat, sekarang mau telat lagi. Jadi kita mantau kesalahan anak-anak kita. Terus kita selalu kalau di pemantau, selalu kita menanyakan suatu konsekuensi. Kamu tahu kan peraturan sekolah? Kamu tahu kan kalau kamu melanggar peraturan konsekuensinya bagaimana? Seperti itu. Kemudian yang hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi mereka itu akan baik jika dilihat. Seperti itu. Mereka akan baik jika dilihat. Murid meletakkan guru pada dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berarti intinya tuh mereka itu berapa halaman yang harus saya tulis? Berarti mereka itu melakukan konsekuensinya. Berarti kalau melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Yaitu dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Seperti itu. Kemudian manajer. Nah ini sangat disarankan di guru penggerak ini kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Di mana yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan restitusi tadi untuk menggali masalah anak dan membantu anak menyelesaikannya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki, lah itu kata-kata yang digunakan. Itu hasilnya pasti menguatkan pribadi anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunianya. Berarti tidak dari luar lagi, tidak gurunya lagi dalam dunianya, tapi dia sendiri yang masuk dalam dunia berkualitasnya. Berarti dia sangat menghargai dirinya, seperti itu. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki, lah seperti itu. Dan dampaknya mereka akan menjadi anak yang suka mengevaluasi diri, berefleksi untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Kemudian, lah di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah suatu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan. Nah, kamu tidak pernah. Lah itu adalah suatu pendukung. Kalau teman, ayolah lakukan ini demi bapak ibu. Itu adalah suatu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, itu suatu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah suatu manajer. Kita posisikan suatu manajer. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas yang bawah sendiri. Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita memposisikan diri kita terhadap siswa kita. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini, nah, tapi orang juga banyak melakukan ini. Buliman juga dulu pernah melakukan itu. Nah, kita memposisikan diri sebagai mereka. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan bukan dengan melakukan hal itu. Berarti kita tanya tujuan mereka, alasan mereka. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan hal itu? Lah, kita mengajak mereka untuk berdiskusi ya. Kemudian yang ketiga menanyakan suatu keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Sesuai nggak dengan keyakinan dan prinsip hidup kamu? Nah, kita tanyakan kepada mereka. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau andaikan kamu mematuhi keyakinan kelas, andaikan kamu tidak mematuhi, kamu akan menjadi orang seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini ada berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti itu. Kalau validasi kebutuhan itu, kamu pasti punya alasan, seperti itu tadi. Ya, tanya alasannya itu apa, seperti itu. Menanyakan keyakinan. Kamu kan menjadi orang seperti apa? Sesuai nggak dengan prinsip kamu? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini materinya alhamdulillah selesai. Di sini saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang
saya sudah melakukan suatu segitiga restitusi kepada siswa di siswa SD 5 tentunya dengan menggunakan segitiga restitusi sebagai seorang manajer. Ya, ini dari kasus pertama, ini kasus keduanya siswa berkelahi dengan temannya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Rima. Saya ingin menyampaikan sesuatu Bu. Kenapa kamu datang ke sini mengambil misalnya? Ya Bu, saya kan lama saya sebagian Bu. Saat kita bermain, dia selalu orang tua dan menolaknya Bu. Akhirnya saya sangat marah dan mendorong dia dan mengajukan pelajaran bahasa apa. Ya, kalau kenapa sangat seperti itu, Nina? Kalau ada yang membaca di kamu, pasti kita juga akan melakukan hal yang sama. Tapi di sini bagaimana bisa disampaikan dan juga sampai sama. Kira-kira ada pernah begitu memiliki alasannya? Saya tidak terima jika nama orang tua saya dibawa-bawa Bu. Ya wajar lah, Nak. Kalau ada nama orang tua kita dibawa-bawa sampai diolok-olok pasti kita akan marah. Tapi Anda tidak melakukan hal yang lebih dari itu, kan? Tidak Bu, saya hanya mendorong dia saya kesal. Kira-kira tidak hanya Anda yang berupaya jadi dia dengan menjelaskan dalam sejarahnya mana yang berbeda.
sebagai contoh dari penjelasan yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Di sini materi yang saya sampaikan sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silakan. Oh ya, Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Nama saya Fitri, ingin bertanya. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa latar belakang bagaimana mengadakan diseminasi ini? Dan yang kedua, apa perbedaan disiplin dengan disiplin positif? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Pertanyaan yang kedua. Ya, Bu Eri. Ya, nama saya Eri Bunga. Ya. Di sini saya akan menanyakan apa saja kira-kira contoh konsekuensi hukuman dan restitusi itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Eri. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Nama saya Dwi Ahmad Fahmi, mau bertanya tentang perbedaan yang mendasar dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab. Pertama dari pertanyaannya Bu Fitri, yaitu perihal apa sih latar belakang dari acara diseminasi hari ini. Yaitu saya ingin menyampaikan atau berbagi ilmu tentang budaya positif yang harus kita terapkan sebagai seorang guru di sekolah, di mana dalam membantu siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa. Dan itu juga bertujuan baik agar kita dapat menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa. Kemudian tadi masalah disiplin dan juga kalau kata disiplin kan kita memang lebih fokus pada suatu ketepatan waktu ya. Kalau anak disiplin itu berarti anaknya tepat waktu, anaknya tidak terlambat dan lain sebagainya. Tapi kalau disiplin positif ini adalah suatu penerapan untuk menciptakan suatu motivasi dalam dirinya untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan itu. Dari Bu Fitri bisa diterima? Ya, terima kasih. Yang kedua yaitu contoh dari hukuman, konsekuensi dari restitusi ya Bu Eli? Ya. Kalau hukuman itu tadi kita menyuruh anak sekarang kamu lari keliling lapangan 2 kali lah seperti itu. Kalau konsekuensi kamu ada anak yang menumpahkan menumpahkan gelas, menumpahkan air di meja. Ayo kalau sudah menumpahkan bagaimana? Nah, seperti itu. Kalau restitusi itu ya tadi kita mengajak anak untuk berkolaborasi Bu, ya kita tanya kenapa kamu melakukan itu? Kamu punya alasannya bukan? Nah, seperti itu. Bisa diterima Bu Eli? Ya, Pak Fahmi ya itu perbedaan hukuman ya. Kalau hukuman itu suatu hal yang menyakitkan Pak dan berdampak pada fisik anak, fisik maupun non fisik anak. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah diketahui dan disepakati sebelumnya karena konsekuensi dilakukan jika anak melanggar peraturan. Kalau restitusi adalah suatu bentuk cara untuk menjelaskan dan mencari solusi dari suatu masalah. Bisa diterima Pak Fahmi? Bisa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara diseminasi saya. Mohon maaf mungkin agak lama. Silakan hidangannya dinikmati juga. Saya selaku presenter di sini mohon maaf apabila ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan kepada hati Bapak Ibu. Akhirul kalam, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Foto dulu. Ayo, boleh, Mas.